Alhamdulillah, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pedoman untuk kita kaum muslimin adalah Al-Quran dan hadis. Karenanya semua kita harus terus meningkatkan pemahaman kepada Al-Quran dan hadis. Bacalah hadis-hadis terutama yang begitu banyak. Kita ingin bahas di antara sekian banyak hadis itu pada kesempatan khutbah yang singkat ini. Hadis yang menggambarkan bagaimana ilustrasi yang dikemukakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita kaum muslimin. Ada dua hadis yang ingin kita bahas. Pertama, seorang mukmin itu diumpamakan seperti cermin. Al-mu'min mir'atul mu'min. Ini hadis riwayat Abu Daud. Mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Kalau kita bercermin, biasanya kita ingin menemukan kekurangan diri kita. Sudah rapi apa belum? Itu fungsi utama kita bercermin. Kalau begitu, ketika orang melihat kita, ketika orang berjumpa dengan kita, mestinya dia menemukan kekurangan dirinya karena ada kebaikan pada diri kita. Contoh, dulu ada sahabat namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datang ke rumah Nabi bawa uang yang banyak. Ya Rasul, saya mau berinfak. Ini diterima. Diserahkan itu kantong berisi uang. Rasulullah terima, Rasul buka, Rasul perhatikan, isinya banyak. Lalu Rasul perlu bertanya, untuk kamu sama keluarga apa yang disisakan? Kata Umar, untuk kami ada segitu lagi ya Rasul. Itu artinya Umar berinfak 50% dari uang yang dia punya. Tentu Rasul senang, Rasul terima dan akan menggunakan dengan sebaik-baiknya karena uang itu amanah. Kalau kita dititipi uang itu amanah. Kalau dalam konteks negara ada namanya APBN, APBD, itu namanya amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban bukan cuma oleh auditor tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu uang masyarakat. Tapi sayang banyak orang tidak amanah sehingga korupsi semakin banyak terjadi. Enggak lama kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata tujuannya sama. Ya Rasul, saya mau berinfak. Ini diterima. Rasul terima, kantong isinya uang, kantongnya lebih besar, uangnya lebih banyak lagi. Rasul perlu bertanya dengan pertanyaan yang sama.
untuk kamu sama keluarga apa yang disisakan? Kata Abu Bakar, untuk kami janji Allah dan Rasulnya. Itu artinya apa? Abu Bakar menginfakkan 100% dari uang yang dia punya. Kita tidak mesti begitu, tapi begitulah Abu Bakar As-Siddiq. Karena dia seorang pedagang. Sebagai pedagang, mentalnya beda dengan pegawai. Kalau pedagang uangnya habis nggak apa-apa, nanti dagang lagi, besok dagang lagi, dapat lagi. Lalu mendengar hal itu, Umar yang merasa sudah berinfak dalam jumlah yang banyak, rasanya dia sudah cukup dermawan, tapi melihat Abu Bakar As-Siddiq, mendengar apa jawaban yang diberikan oleh Nabi, Umar merasa saya masih pelit. Masih ada orang yang lebih dermawan dari saya. Begitu dalam hatinya kira-kira. Umar kemudian menangis. Kenapa Umar menangis? Itu tadi, perasaan saya sudah banyak berinfak, ternyata ada yang banyakan lagi. Apa kata Umar? Wahai Abu Bakar, urusan kebaikan tidak ada orang yang mengalahkan engkau. Itu namanya Abu Bakar bercermin kepada, itu namanya Umar bercermin kepada Abu Bakar. Dia menemukan kekurangan dirinya pada kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Kita perlu koreksi diri kita. Adakah kita ini jadi teladan bagi orang lain, sehingga dia menemukan kekurangan dirinya? Teladan bagi istrinya, teladan bagi anaknya, teladan bagi keponakannya, teladan bagi orang lain. Begitulah seterusnya. Ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu sebagai khalifah, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, nggak lama. Masa jabatannya cuma nggak nyampe 2 tahun karena dia keburu meninggal dunia. Itu pun dibunuh oleh pihak-pihak yang tidak suka, diracuni dia. Tapi sejarah mencatat luar biasa. Meskipun nggak nyampe 2 tahun jadi kepala negara, kepala pemerintahan, tapi sejarah mengenang dia sebagai khalifah yang cemerlang. Sehingga oleh para sejarawan dia disebut sebagai khalifah yang kelima. Khalifah itu 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi Umar bin Abdul Aziz dimasukkan dalam kategori khalifah yang kelima. Ketika dia menyerukan hidup sederhana, kesederhanaan itu dimulai dari dirinya dan keluarganya. Ini yang sulit dicari. Kebaikan yang ingin ditegakkan itu dimulai dari dirinya dan keluarganya. Ini sesuatu yang penting untuk mendapat perhatian kita semua. Kita koreksi. Kita ini jadi cermin yang bagus apa jadi cermin yang buruk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah.
Hadis kedua dari sekian banyak hadis yang perlu kita pelajari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengilustrasikan lagi tentang kita orang yang beriman. Hadis riwayat At-Tabrani. Kata beliau, masalul mu'mini masalun nakhlati ma akhazta min syai'in nafa'aka. Perumpamaan seorang mukmin seperti pohon kurma. Apa saja kamu ambil dari pohon kurma bermanfaat buat kamu. Kalau di negara kita itu pohon kelapa. Apa saja kamu ambil dari pohon kelapa ada manfaatnya buat kamu. Diambil daunnya, orang bikin ketupat dan sebagainya. Diambil lidinya jadi sapu lidi. Diambil kayunya, luar biasa, kuat, bagus kualitas kayu kelapa. Apalagi diambil buahnya, dari kulitnya, batoknya, airnya, daging kelapanya, semua bermanfaat. Maka Rasulullah menyatakan dalam hadis lain, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Sekali lagi kita koreksi diri kita. Kita ini ada manfaatnya apa? Kita punya HP. Manfaatnya apa itu HP buat orang lain? Kita punya media sosial. Manfaatnya apa buat orang lain media sosial yang kita punya? Kita punya uang meskipun tidak banyak. Apa manfaatnya buat orang lain? Kita punya ilmu, kita punya pengalaman, sampai kita punya tenaga. Apa manfaatnya buat orang lain? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengapresiasi siapa saja yang berkontribusi dalam manfaat. Rasul itu kalau datang ke masjid mesti melihat seorang wanita namanya Mahjana. Tapi udah 3 hari Rasul datang ke masjid nggak nampak itu Mahjana. Seorang wanita berkulit hitam asal dari Afrika. Maka Rasul bertanya kepada sahabat, Mahjanah kemana ya? Sepertinya udah 3 hari ini saya tidak melihatnya. Ya Rasul, dia kan sudah meninggal 2 malam yang lalu. Jenazahnya langsung kami urus. Tentu Rasul terkejut. Kenapa orang meninggal saya nggak dikasih tahu? Dia meninggal di waktu malam. Engkau sudah istirahat. Enggak enak kami membangunkan engkau. Lagi pula dia kan orang biasa-biasa saja. Bahasa kita bilang dia bukan orang penting. Enggak dikasih tahu juga Nabi enggak apa-apa. Mereka pikir begitu. Enggak boleh begitu. Kalau ada yang meninggal kasih tahu saya. Sekarang di mana kuburannya? Minta ditunjukkan di mana kuburannya. Rasulullah diantar ke kuburannya, ditunjukkan oleh sahabat, ini ya Rasul kuburannya. Maka Rasulullah kemudian sholat jenazah di atas kuburannya. Itu yang sering disebut dengan sholat gaib. Jenazahnya sudah dikubur atau tidak ada, tapi masih dilakukan sholat jenazah. Nah, kenapa Rasul sampai begitu merasa kehilangan, padahal sahabat-sahabat merasa ini dia orang biasa-biasa saja? Sahabat boleh menganggap dia orang biasa, tapi Rasul menganggap dia orang luar biasa. Apanya yang membuat dia jadi luar biasa? Sehari-hari dia suka membersihkan masjid. Dengan tenaganya, dengan tangannya, dia membersihkan masjid atas inisiatif dirinya sendiri, nggak disuruh-suruh. Dia bersihkan itu masjid. Itu yang membuat Rasul merasa kehilangan. Kenapa? Dia sudah bermanfaat dengan tenaganya. Sekali lagi kita koreksi diri kita. Jumat ini menjadi kesempatan untuk kita bermuhasabah, koreksi diri. Apakah kita jadi cermin yang baik bagi orang lain? Dan
seberapa besar manfaat dari keberadaan kita dalam hidup ini. Maka mumpung kita bekerja, mumpung kita punya jabatan, mumpung kita punya kedudukan, manfaatnya apa untuk kebaikan bangsa? Jangan justru kedudukan, jabatan itu malah merusak bangsa. Termasuk jangan sampai merusak tatanan hukum yang sudah dibuat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin. Allahumma ansuril islama wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.